Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Di hari ini Senin tanggal 20 Maret tahun 2023, kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang sudah memberi ruang dan waktu bagi kita semua untuk dapat kembali menunaikan segala karya tugas dan pekerjaan kita di hari ini. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk tunduk dalam doa dan baca firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih dan anugerah-Mu telah menjadi bagian dalam kehidupan kami, selaku anak-anak Tuhan yang terus terpanggil untuk mengasihi Tuhan. Di hari yang baru ini Bapa, kami mengawali semua aktivitas kami dalam doa bersama, dan hamba minta dalam nama Tuhan Yesus ampuni akan segala kesalahan dan dosa kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa dalam setiap pribadi kami, agar kebenaran firman Tuhan diberlakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di hari ini Senin 20 Maret tahun 2023, kita diajak untuk merenungkan bersama dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-44. Dengarkan firman Tuhan ini, Injil Markus pasal 14 ayat 44. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu rancangan di dalam kuasa tangan kasih Bapa Sorgawi, bahwa jalan kehidupan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu jalan salib, di mana rancangan Allah begitu indah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari segala keberdosaan mereka. Dan karena itu dalam konteks pembacaan kita di Minggu Sengsara yang keempat ini, mau mengantar kita pada suatu perenungan bersama, bahwa satu ketika datang segerombolan orang untuk datang menangkap Yesus. Dan di dalamnya ada murid Yesus yang bernama Yudas. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yudas telah memberikan satu arahan kepada orang-orang yang hendak menangkap Yesus Kristus, bahwa pada waktu Yudas hendak mencium Kristus, maka disitulah Yesus akan ditangkap, bahwa itu adalah Yesus Kristus dan bukan orang lain. Kenapa saudara? Karena di Taman Getsemani, suasana pada waktu itu sangat gelap sekali dan hanya diterangi oleh terang obor yang ada. Jadi orang bisa saja menangkap yang salah. Dan karena itu Yudas harus memberi aba-aba dan kode bahwa dia yang akan kudekati, dia yang akan kucium, dengan tanda ciuman itulah mereka akan menangkap Yesus. Dan ini benar terjadi saudara-saudara dalam kehidupan. Dan karena itu satu suasana, kondisi yang demikian, murid-murid Yesus begitu galau dalam menghadapi situasi dan kondisi ini. Tetapi ingat, bahwa di dalam menghadapi situasi dan kondisi ini, Tuhan Yesus tetap tenang. Kenapa Tuhan Yesus begitu tenang? Karena di Taman Getsemani Yesus telah berdoa, dia telah mempersiapkan diri secara utuh dalam suatu penyerahan kepada Tuhan. Dan disinilah kita harus belajar bahwa dengan menghadapi persoalan dan masalah apapun, kita harus belajar untuk tenang. Kita harus belajar untuk berpikir yang positif, bahwa segala rancangan Tuhan dalam kehidupan ini begitu indah, yang harus teralami dalam kehidupan kita. Begitu juga yang teralami dalam kehidupan Yesus, bagaimana dia melihat segala rancangan Tuhan, bukan untuk hanya kepentingan dirinya sendiri, tapi kepentingan banyak orang, kepentingan dunia ini. Dan karena itu Yesus begitu tenang, karena Yesus tahu bahwa dia datang ke dalam dunia ini dengan satu visi dan misi untuk menyelamatkan manusia dari segala keberdosaan.
Nah, sekali lagi saya mengajak kita semua di tengah-tengah menghadapi berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menenangkan diri dan melihat segala sesuatu bahwa di balik rancangan Tuhan yang indah itu ada rencana yang terindah, ada rencana yang terbaik yang Tuhan Yesus mau nyatakan di dalam keberadaan kehidupan kita semua. Begitu juga di hari ini, saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita dalam doa untuk semangat bekerja. Dengan semangat bekerja dan mengandalkan Tuhan, maka di sana akan mengalir segala karya dan berkat Tuhan yang begitu indah di dalam keberadaan kehidupan kita. Bagi anak-anak kita yang hendak menikmati pendidikan, semangat. Semangat belajar harus ada. Rajin belajar, dengar-dengaran pada orang tua, papa dan mama. Guru-guru di sekolah, dosen, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka engkau akan mampu menikmati kehidupan dalam pendidikan ini dengan prestasi-prestasi yang dibanggakan oleh orang tua. Pasti itu akan tercapai dalam kehidupan kita semua. Orang-orang tua di masa usia tua, bersukacita, bergembiralah. Hadapi kehidupan ini dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Dan kita sebagai sidi-sidi jemaat, selalu dipersiapkan oleh Tuhan di minggu-minggu sengsara ini untuk menyambut perayaan Jumat Agung dan pelayanan perjamuan kudus. Biarlah semua dalam berkat dan tuntunan tangan kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa besar kasih dan anugerah-Mu di dalam keberadaan hidup kami. Bapa Sorgawi telah merancang segala sesuatu yang indah dalam kehidupan kami semua. Bahkan firman Tuhan di hari ini memberikan kami suatu penguatan, suatu pencerahan dalam cara berpikir kami, dalam cara bertindak kami, dalam berkomunikasi, dalam bersahabat, dalam membina kehidupan keluarga. Berkati kehidupan kami sebagai bapa rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga. Biarlah kami menjadi kebanggaan anak-anak kami, menjadi kebanggaan keluarga kami, dan kami dapat dipersiapkan oleh Tuhan untuk dapat menikmati tugas dan pekerjaan di hari ini dengan kekuatan sorgawi. Anugerahkan kami kekuatan dan kesehatan, kemampuan, hikmat sorgawi dalam menikmati tugas dan pekerjaan di hari ini. Berkati anak-anak kami yang hendak menikmati pendidikan, baik di SD, di TK, di SMP, di SMA, SMK, dan juga di perguruan tinggi. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus melingkupi kehidupan mereka. Jauhkan dari orang-orang jahat yang mudah mengincar hidup mereka dan kami semua. Bapa, orang-orang tua kami di masa usia tua, berkati hidup mereka, taruh hati yang gembira. Biarlah mereka dapat menikmati hari-hari hidup ini dalam kekuatan tangan kasih Bapa. Ada anggota jemaat yang sedang sakit, Tuhan jamah ada mujizat kesembuhan, yang lemah dianugerahkan kekuatan, yang berduka cita diberikan penghiburan. Bagi mereka yang sedang menikmati hari sukacita di hari ini, karena berhari ulang tahun pribadi maupun perkawinan, biarlah kasih dan anugerah Tuhan Yesus terus melingkupi kehidupan mereka semua. Di hari ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, dan menjadi puji-pujian serta hormat untuk kemuliaan nama Tuhan Allah sendiri. Biarlah di hari ini kami tetap hidup dan mengandalkan Tuhan, dan tetap menjadi kekuatan dalam iman kami, bahwa kehidupan ini adalah anugerah Tuhan, dan kami harus mampu menjalankan semuanya ini dalam tuntunan dan bimbingan tangan kasih Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur, meletakkan semuanya ini di mezbah puji-pujian-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moria Tikalabaru menyampaikan banyak selamat bagi mereka yang berhari ulang tahun, baik pribadi maupun perkawinan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus melingkupi kehidupan kita semua. Selamat menikmati pendidikan bagi anak-anak yang hendak bersekolah di hari ini. Silakan untuk menuju ke sekolah Anda masing-masing, belajar dengan baik, dengan semangat. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.